Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Nama aku Nadia Al-Husna dan di sini aku akan menceritakan sekilas tentang kisah hidup seorang Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Rembang, Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ibunya bernama Siem dan ayahnya yang merupakan seorang pekerja di sebuah pabrik gula bernama Karsid Kartawiraji. Karena merasa kondisi keuangan keluarga mereka tidak terlalu baik, kedua orang tua Sudirman ini menitipkan Sudirman kepada sang paman, yaitu Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat. Setelah ayahnya meninggal pada saat Sudirman masih berusia 6 tahun, Siem, ibunya Sudirman ini menitipkan adiknya Sudirman yang bernama Samingan kepada Cokro Sunaryo. Sudirman dan Samingan ini kemudian berguru kepada Kiai Haji Kohar untuk memperdalam ilmu agama. Saat usianya beranjak 7 tahun, Sudirman masuk ke sekolah pribumi atau Hollands Inland School dan kemudian pindah ke sekolah menengah milik Taman Siswa setelah 7 tahun bersekolah. Di tahun ke-8-nya, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah sebelumnya yaitu Taman Siswa ditutup karena tidak terdaftar. Nah, di Wirotomo inilah Sudirman tumbuh menjadi pemuda yang pintar dan pandai. Pengetahuannya dalam beragama juga semakin kuat di bawah bimbingan seorang guru bernama Raden Muhammad Khalil. Tahun 1934, pada usianya yang ke-18 tahun, Sudirman baru mengetahui bahwa Cokro Sunaryo sebenarnya bukan ayah kandungnya setelah sang paman itu meninggal dunia. Karena kematian pamannya ini, keluarganya Sudirman jatuh miskin. Beruntungnya, Sudirman masih diperbolehkan untuk melanjutkan sekolahnya hingga lulus tanpa harus membayar. Lulus dari Wirotomo, Sudirman pergi bersekolah ke Quake School atau sekolah guru selama 1 tahun, namun berhenti karena kekurangan biaya. Setelah itu, ia kemudian kembali ke Cilacap pada tahun 1936 dan mengajar di sebuah SD Muhammadiyah. Pada tahun yang sama, ia menikahi seorang wanita bernama Alfia yang merupakan mantan teman sekolahnya dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Sudirman mulai masuk ke dunia militer pada tahun 1944. Saat itu, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Pembela Tanah Air Indonesia atau PETA. Setelah 4 bulan, dia kemudian ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. 17 Agustus 1945, Sudirman memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor. Ketika berangkat ke Jakarta, Sudirman bertemu dengan Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, Sudirman menolak karena ia lebih memilih untuk memimpin pasukannya di Kroya pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada 12 November 1945, Sudirman terpilih untuk menjadi pemimpin TKR. Akhir bulannya, dia memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang Sekutu di Ambarawa. Namun, Sekutu berhasil memaksa divisi untuk mundur sehingga Sudirman harus turun tangan sendiri dan memimpin divisi untuk melakukan penyerangan lain terhadap Sekutu. Pada 12 Desember, Sudirman memimpin pengepungan selama 4 hari yang membuat Sekutu mundur ke Semarang. Perannya dalam pertempuran Ambarawa ini membuatnya semakin diperhatikan dan dikukuhkan menjadi Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Pada tanggal 5 Oktober 1948, Sudirman didiagnosis menderita penyakit tuberkulosis atau TBC dan menjalani pengempisan paru-paru kanan dengan harapan agar penyakitnya itu tidak menyebar. Selama dirawat di Rumah Sakit Umum Pantirapi, dia melimpahkan sebagian tugasnya kepada Nasution. Pada 19 September 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menyerang kota Yogyakarta serta lapangan udara Maguwo. Setelah menyiarkan perintah untuk melawan melalui stasiun RRI, Sudirman mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta dan mendesak Presiden serta Wakil Presiden untuk ikut berperang sebagai seorang gerilyawan. Namun, sarannya itu ditolak. Ia kemudian mendapat izin dari Soekarno untuk bergabung dengan anak buahnya, sementara para pemerintah pusat dievakuasi ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena kondisinya yang sedang tidak sehat, Sudirman harus bepergian dengan cara ditandu selama memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya selama 7 bulan. 7 Mei 1949, setelah diadakannya perjanjian Roem-Royen, Belanda akhirnya menarik pasukan pada akhir bulan Juni. Soekarno memerintahkan Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. Namun, Sudirman menolaknya. Ia baru setuju untuk kembali ke Yogyakarta setelah menerima sebuah surat yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Dan akhirnya, pada 10 Juli 1949, Sudirman dan pasukannya kembali ke kota Yogyakarta. Pada tanggal 27 Desember 1949, kedaulatan Indonesia akhirnya diakui setelah melakukan konferensi panjang dengan Belanda. Meskipun sedang sakit,
Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di sebuah negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Namun, sebulan setelahnya, pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman wafat pada pukul 18.30. Ia disemayamkan di Masjid Gede Kauman dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki. Karena semua pengorbanan yang sudah diberikan kepada Indonesia, Jenderal Sudirman akhirnya diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 10 Desember 1964. Sudirman bukan hanya mewariskan kemerdekaan kepada kita semua, tapi juga nilai-nilai kebangsaan dan nilai patriotisme. Dan bukan hanya itu saja, Sudirman selain dikenal sebagai pemimpin pasukan di medan perang, dia juga dikenal sebagai orang yang sangat taat dan patuh kepada Tuhannya. Sejak kecil, nilai-nilai keagamaan sudah ditanamkan di dalam dirinya, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang memiliki kepercayaan yang kuat.